أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata sambutan keluarga besar Ruhul Islam Anak Bangsa yang akan disampaikan oleh Ketua Komite Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrizal Abbas MA. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya kita bisa hadir, bisa bertemu, bisa bersilaturahim antara keluarga besar Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa dengan Ustadz guru kita bersama Profesor Dr. Abdus Samad. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberi petunjuk, memberi bimbingan dan contoh teladan kepada umat manusia agar kita itu hidup terhormat, hidup mulia, hidup damai dan tentu bahagia di dunia dan di hari akhir. Yang terhormat Ustadz Profesor Dr. Haji Abdus Samad LC, kami atas nama keluarga besar Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan Ustadz Profesor Dr. Abdus Samad untuk melangkah kakinya ke kampus yang tercinta ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sore hari ini Allah akan berikan keberkahan di dalam menjalani proses pendidikan di lembaga ini. Yang saya hormati senator, ini kalau sudah bilang senator selesailah semua. Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Aceh. Tidak ada asal tempat lain ini Pak Ustadz Abdus Samad. Ini asal Aceh, harus kita pastikan ini, jangan pindah asalnya maksudnya. Kemudian yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh Tengku Haji Muhammad Fadilah LC Magister Usluddin. Kemudian Koordinator Tim UAS Aceh Tengku Haji Nazaruddin LC. Yang kami hormati Pembina Yayasan Ruhul Islam Anak Bangsa Bapak Haji Alam Syah Umar Sarjana Ekonomi, kemudian Ketua Yayasan Ibu Hajah Khairiyah. Yang saya hormati yang punya kampung, kalau di istilah di sini geci, kalau nggak melapor nggak, ini bahaya ini kalau nggak melapor sama geci. Jadi yang kami hormati Pak Geci dan seluruh perangkat, kemudian dari kecamatan yang kami hormati, dan terutama Mudir Ma'had ini Pak Kusnadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang sesungguhnya yang menyampaikan ini kepala madrasah atau mudir dari madrasah ini. Para undangan, hadirin dan hadirat yang terhormat, pertama kami atas nama keluarga besar Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada Al-Mukarram Syekh Profesor Dr. Haji Abdus Samad LC yang telah bersedia datang ke lembaga atau ma'had pendidikan kami. Ma'had Ruhul Islam Anak Bangsa ini didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Haji Samsudin Mahmud. Beliau adalah Gubernur Aceh. Beliau tokoh Aceh yang peduli pada dunia pendidikan. Visi beliau adalah Ruhul Islam Anak Bangsa yang hanya menyelenggarakan pendidikan setingkat aliyah, jadi tidak ibtidaiyah, tidak sanawiyah, hanya setingkat aliyah. Karena beliau ingin mewujudkan bahwa lulusan dari Madrasah Ruhul Islam Anak Bangsa itu adalah lulusan yang memiliki kekuatan akidah,
memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, dan yang paling penting generasi mereka adalah generasi Qurani yang bisa memimpin dunia ini. Itulah visi almarhum Profesor Dr. Haji Samsudin Mahmud. Sekarang ini kita di Madrasah Ruhul Islam Anak Bangsa itu lebih dari 20 lulusan. 2.000 lulusan dari Madrasah Ruhul Islam Anak Bangsa yang menyebar ke seluruh Indonesia dan sebagian besar dunia. Mungkin teman-teman Al-Mukarram banyak dari lulusan ini. Ya, Hanan At-Taqi, ya, itu kawan akrabnya. Ya, Dr. Amri Fatmi, Ifan Aulia, dan beberapa yang lain. Itu adalah lulusan dari Madrasah atau Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa. Kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran Profesor Dr. Haji Abdul Somad itu merupakan satu semangat tersendiri bagi Ruhul Islam Anak Bangsa ini. Jadi kami berharap kepada kita semua yang hadir untuk mengikuti dengan seksama tabligh akbar beliau, silaturahim beliau, dan ini akan mendorong kita semua, bagi tenaga pengajar, ustaz-ustazah, bagi pembina, pengurus yayasan, dan terutama kepada para santri yang ada di ma'had ini, untuk mengikuti keteladanan yang ada pada diri Abdul Somad, sekaligus sejarah perjuangan panjang beliau sampai menjadi seorang ulama yang besar, bukan hanya dikenal di Indonesia tapi juga di dunia. Mudah-mudahan kita berdoa agar Ustaz Profesor Abdul Somad itu sehat, dan kami berdoa terus bahwa kami yakin dengan semangat berdakwah ini kita akan menjadi lebih baik dan lebih mulia. Terakhir kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, atas keterbatasan. Yang namanya kami ini santri, ya seperti inilah Pak Ustadz. Jadi kalau dilihat lebihnya, ya tidak tahu lebihnya apa, tapi yang jelas kami merasakan banyak kurangnya. Atas itu semua, atas nama pimpinan seluruh sivitas akademika Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Mari kita ikuti secara seksama tabligh akbar dan silaturahim yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tabligh akbar beserta doa yang akan disampaikan oleh gurunda kita, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCM PhD. Saya Alif Mufid sebagai MC mohon undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Akaltum? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala al-imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam
wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Asallah an yaj'ala hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih, maktuban fi sahifati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'du. Udah, bahasa Arabnya sampai itu aja. Syah itu bahasa Persia, artinya raja. Satu orang laki-laki rajulun, dua orang laki-laki rajulani, tiga orang laki-laki rijal. Jadi kalau syah rijal itu raja dari semua laki-laki. Itulah maka beliau yang dipilih untuk memberi kata sambutan tadi. Syah bahasa Persia artinya raja. Semua yang bukan Allah itu disebut dengan alam. Maka disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang bukan Allah ini alam, masih wallah. Syah raja. Jadi di atas Profesor Syahrizal ada yang lebih hebat lagi, yaitu alam syah. Nah, itulah dia pembina yayasan. Orang yang punya kelebihan-kelebihan itu disebut dengan fadil. Kelebihannya disebut dengan fadilah. Yang satu anggota DPD, 4 orang cuman satu provinsi, bisa dia menang. Itu menunjukkan namanya memang luar biasa, fadil. Dan kelebihan itu dimiliki, nama kelebihan itu fadilah. Itulah ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Syams matahari, din agama. Gelap dunia ini kalau tak ada cahaya matahari. Makanya orang disuruh berjemur supaya hilang COVID-19 dari tubuhnya, supaya dapat cahaya matahari. Ibu-ibu mengandung anak baru melahirkan di rumah sakit, anak bayi baru lahir, disuruh berjemur jam 8 jam 9 pagi. Orang-orang barat yang kulitnya terlalu putih datang ke tempat kita berjemur untuk mendapatkan cahaya ultraviolet. Tiba-tiba orang kita yang sudah dikasih kulit hitam sibuk pula makan jus bengkoang biar putih. Cahaya matahari disandingkan dengan agama, maka dia menjadi Syamsuddin, terang benderang Nangro Aceh Darussalam dengan alumni-alumni dari dayah yang beliau dirikan. Orangnya sudah meninggal dunia, walaupun sudah tak ada lagi bersama kita, tapi dia tetap terpuji di bumi, terpuji di langit. Mahmud, Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi apalah artinya nama yang bagus kalau tidak didampingi oleh perempuan yang baik? Kebaikan itu bahasa Arabnya ibunda khairiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam itu ucapan Shakespeare dari Inggris. Dalam Islam nama itu luar biasa baik. Zaman sekarang orang kalau mau ngasih nama anak suka-suka hatinya aja. Siapa nama anak kau? Camry. Itu kan merek sedan mobil. Kenapa kau kasih nama Camry? Kebetulan anak saya lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Loh, terus hubungannya apa? Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, bagus. Mantap. Kalau yang tausiah ini ingin menjadi hamba Allah,
Yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tak ada apa-apanya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya kalau dia bekerja dari pagi sampai pagi dapat duit, duitnya bukan milik dia tapi milik tuannya. Hamba itu bahasa Arabnya abdun. Maka yang paling rendah, paling hina, paling tidak ada apa-apanya disandingkan dengan yang paling tinggi, paling hebat, paling kuasa. Itulah nama yang paling bagus kata Nabi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Kemudian saya pun diundang untuk menyampaikan tausiah. Ustadz Nazar, tolong kirimkan nama-nama jadwal pengajian kita dari 25, 26, 27, 3 hari saya di Nangro Aceh Darussalam. Dikirimkanlah. Ada Ma'had Insan Qur'ani. Oh mantap, berarti ingin jadi anak-anaknya insan yang Qur'ani. Ada lagi namanya Ma'had Al-Manar, Munir menerangi, Manar diterangi walaupun mati lampu. Al-Manar. Ada lagi Ma'had, tadi Ma'had apa tadi? Samudra Pasai Madani, untuk mengenang bagaimana kejayaan Islam di bumi Aceh. Kerajaan ketika tempat lain belum mengenal Allah, Samudra Pasai sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian di jadwal terakhir tausiah di pondok Riyadh, tempatnya gue gajah. Ini saya pun heran. Apa? Cuman saya tak ada, saya tanya Ustadz Nazar, tak saya tanya Ustadz Fadil, tak saya tanya Tengku Fadilah, saya diam aja, segan saya bertanya. Nanti kalau saya tanya, masa profesor nanya gitu orang ini kan. Jadi saya diam aja. Setelah sampai baru saya lihat Ruhul Islam Anak Bangsa. Di balik namanya ada cita-cita yang luar biasa. Abdul Somad hari ini diberikan mikrofon, dimuliakan, dihormati, itu karena ada ruhnya. Kalau cuman jasad ditutup pakai kain kafan. Jadi rupanya almarhum profesor ingin supaya anak-anak Aceh ini ada ruhnya, dan ruhnya itu adalah Islam. Ruhul Islam Anak Bangsa. Kenapa anak bangsa? Karena yang tua-tua itu sudah dekat-dekat liang lahat. Anak bangsa inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang. Dan terkabul nama yang beliau berikan itu, akhirnya 2000 alumni dari Ruhul Islam Anak Bangsa bahkan sudah terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia tetap pulang ke kandang. Kalau Abdul Somad cuman LC di Al-Azhar. LC itu artinya lagi cemas. Tapi beliau LC, selesai LC MA, selesai MA doktor, S1, S2, S3 di Al-Azhar Kairo, bidang akidah. Hari ini orang akidah ini sepele saja. Tiba-tiba datang pamungkasnya dalam bidang akidah. Fakultasnya Usuluddin, usul dasar pondasi agama. Alumni dari Ma'had Dayah ini, beliau adalah Dr. Tengku Haji Amri Fatmi yang sekarang sedang berada di Batam. Rupanya masyarakat Aceh di Batam itu tiap tahun memperingati tsunami juga. Yang menyampaikan tausiah adalah Tengku Dr. Haji Amri Fatmi. Sahabat saya, ustadz yang khusus anak muda. Semua anak muda kalau ngundang beliau, waktu diundang di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, acara jam 8 malam, jam 5 sore anak-anak gadis sudah duduk menunggu beliau. Ustadz khusus anak muda. Bajunya, gayanya, skateboardnya, motornya, topinya semua.
Rupanya alumni juga dari Ruhul Islam. Beliau adalah Ustadz Hanan At-Taqi. Hanan dirindukan oleh anak-anak gadis. Kalau saya tahu sendirilah, asal dibuka kaca mobil, Ustadz, kata nenek-nenek. Itu fakta, data. Jadi saya kalau diundang, saya tanya dulu, ini audiensnya siapa? Kita ingin membangkitkan semangat anak muda Pak Ustadz. Undang Ustadz Hanan At-Taqi. Ada 2 orang Ustadz dari Nangro Aceh Darussalam di pusat yang selalu khusus menangani anak muda. Ustadz Hanan At-Taqi, Ustadz Muzammil Hasbullah. Mudah-mudahan dari mereka-mereka ini akan lahirlah penerus-penerus. Tapi dari tatapan-tatapannya sudah kelihatan. Dari tatapan matamu, ku tahu yang kau mau. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira apa yang anak muda khawatirkan saat ini? Saya tak tahu. Saya sebagai orang tua, apa yang Ustadz khawatirkan sebagai orang tua? Anak saya laki-laki. Yang saya khawatirkan, saya takut dia kena narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Saya takut dia pacaran. Saya takut otaknya rusak game online PlayStation. Saya takut pergaulannya rusak karena kawan yang jahat, nakal, geng motor, knalpot disunat, dipotong, menabrak tiang listrik. Makanya sekarang belum lagi masuk ke dayah, ke pondok. Tapi abangnya, keponakan saya, anak adik saya arahkan. Mesti masuk dayah. Kau kalau mau jadi keponakanku, anakku, mesti masuk dayah. Tidak boleh. Anak keponakan saya tak boleh sekolah tidak dayah. Kenapa? Karena saya tak sanggup mengontrol mereka 24 jam lamanya. 4 itu yang selalu mengganggu pikiran saya. Yang pertama adalah narkoba. Dalam bentuk permen. Dimasukkan ke pangkal lidah. Mata berkunang-kunang, error. Disuntikkan di minuman. Sakau. Negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Anak muda kita dirusak supaya kita tidak bisa menjadi tuan di rumah kita sendiri. Diselundupkan narkoba itu di tengah laut, dijatuhkan, lalu kemudian datang kapal perahu menarik pakai jangkar dari bawah, tertangkap 6 ton. Bayangkan itu. Kami belum dapat beritanya Pak Ustadz, maka beli paket. 6 ton itu kalau dihisap satu provinsi, mabuknya seminggu. Hancur anak-anak muda kita. Fisiknya sehat, wajahnya lebih sehat dari Abdul Somad, tapi otaknya kosong, dibantai oleh narkoba. Pelnipam Rohypnol dulu dipakai untuk obat anjing gila. Dulu kalau ada anjing rabies, anjing gila menggonggong tak tentu arah, dikasih pil itu, tenang. Nah, itulah yang dimakan anak muda sekarang. Tak ada takutnya lagi. Digasnya sepeda motornya selaju-lajunya. Minyaknya digantinya pakai minyak pesawat. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Duit habis, dokter bingung. Habis fasilitas rumah sakit hanya untuk dia saja. Tidak ada yang bisa mengatasi kerisauan, kegelisahan orang tua kecuali dayah. Alhamdulillah kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, Ustadz Nazar anaknya di mana? Di Ruhul Islam Anak Bangsa. Kenapa Ustadz masukkan ke Ruhul Islam Anak Bangsa? Karena istri saya alumni Ruhul Islam Anak Bangsa. Jadi rupanya anak Ustadz Nazar ini adalah cucu Riap. Emaknya alumni, anaknya juga alumni. Saya tanya tadi Ustadz Riza, gimana dayah nih Ustadz Riza? Insya Allah anak saya pun setelah melihat tenang, sejuk, saya suka. Anak saya pun saya mau masukkan juga kemari. Sahabat-sahabat saya terpukau. Tidak perlu endorse video. Mereka sudah melihat kenyataan fakta dan datanya. Negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur selama
orang tua masih mau memasukkan anaknya ke dayah, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi sebelum kemari saya lihat di situ ada baliho, sempat saya tengok-tengok, Aqidatul Awam beserta syarahnya, fikihnya Fathul Qarib, syarah Matan Takrib Abi Suja. Terus, tapi tak sempat saya tegak lama, langsung tangan saya ditarik biar cepat sampai. Artinya apa? Mereka ijazahnya aliyah, tapi baca kitabnya insya Allah tak diragukan lagi. Jadi kalau ada orang meragukan, nanti anak saya ini Pak Ustadz bisa baca kitab apa tidak? Tak usah ragu, kau datang aja ke sini, tes. Itulah masalahnya Pak Ustadz, saya nggak bisa. Kalau kita tak bisa baca kitab, maka kita balaskan sakit hati itu. Saya dulu tidak didayah, saya tak bisa baca kitab kuning, saya tak bisa ngaji. Anak saya mesti tidak seperti saya. Begitu mestinya orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, saya tak bisa baca kitab Pak Ustadz, saya pun tak bisa ngaji. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Hancurlah generasi kita. Kita balaskan sakit hati kita. Cuman uniknya Riyab ini, dia tidak menerima sanawiyah, ibtidaiyah, TK. Itu urusan kalian. 3 tahun sebelum perguruan tinggi, dimatangkan baca kitabnya, dihebatkan kekuatan tahfiznya, intelektualnya, leadershipnya, sejalan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Setelah itu dia dibebaskan untuk pergi kemana saja. Yang dari jurusan agama, maka dia pergi ke Al-Azhar, pergi ke UIN. Yang jurusan umum, dia pergi ke ITB, dia pergi ke UI, dia pergi ke universitas-universitas yang luar biasa. Dan setelah 4 tahun S1, 2 tahun S2, 3 tahun S3, mereka akan kembali lagi ke Nangro Aceh Darussalam, ke Nusantara, menjadikan negeri ini terang benderang dengan cahaya Ruhul Islam anak bangsa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke Ruhul Islam, alhamdulillah. Bagi yang belum, karena memang pendaftaran 2022 nanti baru masuk. Mudah-mudahan dengan tausiah ini terbuka pintu hati orang tua. Dan bagi yang sudah saya kasih tahu tidak juga mau memasukkan anaknya, ya siap-siaplah anak kau mati sakau. Kita bukan menakut-nakuti, tapi perkembangan zaman ini luar biasa. Siapalah orang tua yang bisa mengontrol anaknya 24 jam dari mulai bangun tidur subuh sampai tidur malam? Tidak ada. Ibunya wanita karir, bapaknya cari nafkah, pergi anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Tak kenal dia. Siapa yang sanggup mendidik anak kita pagi, petang, siang dan malam? Tidak lain, tidak bukan. Benteng terakhir pertahanan umat Islam adalah dayah. Nanti orang yang tak ngerti dengar tausiah saya, dayah itu apa Pak Ustadz? Pesantren. Pesantren pun saya nggak tahu Pak Ustadz. Islamic Boarding School. Apa tuh Pak Ustadz? Kau ini manusia apa hantu? Berasrama, berkarakter, dididik bagaimana dia berpakaian. Lewat tadi Ustadz Somad, berdiri semua mereka memuliakan. Ustadz Somad di mana-mana jalan biasa saja, tapi di Ruhul Islam pas mau jalan langsung disambut kelempang, kelempong, kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Berdiri semua anak-anak. Saya tadi begitu mereka berdiri, saya sudah mau belok ke sini, rupanya ke sana. Mereka berdiri, saya sangka menyambut, rupanya sekedar menghormati. Dibelokkan saya ke sana, diberikan pula makanan-makanan Mesir. Rasanya memori kembali ke tahun 2001 di Kairo, di Tonto di Mesir. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anakku, mudah-mudahan sebagian dari kalian akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan abang-abang kakak kelas kalian. Sebagian saja, jangan semuanya ke Mesir. Karena tidak semua yang pulang dari Mesir itu jadi Musa. Ada juga yang jadi tukang sihir Fir'aun.
Jadi kalian pergi ke Mesir. Ustadz memangnya dulu di Mesir? Ya, tahun 98 ada tes mahasiswa Indonesia dapat jatah 100 orang. Tesnya tidak di Riau, naik bis lah saya ke Medan. Sampai di Medan dites bahasa Arab, dites Al-Quran, dites P4 Pancasila. Setelah sebulan pengumuman melalui Depak, sekarang jadi Kemenak, Kementerian Agama. 100 nama anak-anak yang lulus ke Al-Azhar Mesir. Saya bacalah dari atas sampai bawah, tak ada nama saya. Rupanya kalau kita grogi, melompat-lompat bacaannya. Ada rupanya tertulis di situ Abdul Somad. Berangkatlah setelah pelatihan bahasa Arab dari Cengkareng tanggal 4 September 1998. Pesawat bangganya luar biasa, Royal Jordan Airlines. Wah. Ditanya orang, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Berbisik anak di Kairo, oh itu pesawat paling murah gitu. Malunya. Rupanya itulah pesawat paling murah. Pakai kemeja di dalam, pakai sweater, pakai jas, pakai topi, macam bule-bule itulah. Sampai di airport internasional, airport Kairo, keringat. Rupanya musim panas. Salah kostum. Memang anak baru nih macam-macam. Tanggal 5 September menginjakkan kakilah kami. Sahabat saya yang satu pesawat ada di sini, Dr. Riza S1, cuman beda, kami bersimpang jalan. Setelah dari Mesir saya ke Maroko, beliau dari Mesir S1, habis itu lanjut ke Jerman S2, habis itu ke Australia S3, dan waktu di Australia diundangnya pula saya ceramah di Sydney dan Melbourne. Saya cuma mau ngasih tahu saya sudah sampai ke Australia. Hampir saya tak masuk di airport itu. Ditengok oleh polisi itu dari atas ke bawah, disangkanya saya teroris. Ditengoknya lama, mungkin dalam hatinya, teroris kok seganteng ini, kata dia. Tapi Ustaz Riza bahasa Inggrisnya Masya Allah, dia saking lancarnya macam kumur-kumur aja. Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen, gitu dia. Selesai. Itulah enaknya kalau kita punya kawan. Saya terus terang iri sama dia. Waktu di Australia bahasa Inggris dia tengah-nganga lah saya nanya. Di sini pun saya tak juga paham kalau dia ngomong bahasa Aceh. Lama lah udah saya berkawan sama orang Aceh, sudah bolak-balik. Paling banyak titik tausiah saya di antara seluruh provinsi di Indonesia ini di Provinsi Ngerang Aceh Darussalam. Tapi memang dasar otak ini tak menangkap lagi. Satu-satunya mufrodat bahasa Aceh yang saya tahu cuman pajebu lah. Betul lah. Jadi maksud saya ke adik-adikku sekalian, saya sebetulnya mau nyebut anak tapi rasanya kok kita tak terlalu jauh gitu. Jadi untuk adik-adikku sekalian yang masih belajar, mumpung ingatan kalian masih kuat, kuasai mufrodat, bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai nanti masanya macam umur saya ini, keinginan kuat, kemauan kuat, tapi otak ini udah lemah menghafal. Kalau mau menghafal mesti mencantolkannya dengan sesuatu. Kalau dulu waktu masih hafalan ini kuat tak perlu nyantol. Apa maksud mencantolkan? Seperti saya menghafal nama-nama tadi, nama Pak Ketua Komite, nama Ketua Yayasan, mesti dicantolkan dengan sesuatu. Raja laki-laki, Profesor Syahrizal. Raja alam semesta, Alam Syah. Mesti dicantolkan, kalau enggak tak mengikat dia ke dalam. Kalau kalian tak paham dengan kata-kata saya ini, nanti pas kalian umur 40 baru ingat kalian. Oh itu maksud Ustaz Somad kemarin. Tidak automatically lagi. Maka mumpung sekarang masih kuat ingatannya, karena bahasa ini luar biasa.
Sekarang saya ceramah cuman bisa di Malaysia, Brunei Darussalam, lalu kemudian ke Malaysia, ke Australia, tapi cuman untuk orang Indonesia. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, insya Allah. Tapi saya tak ragu, walaupun ceramah saya bahasa Indonesia, insya Allah alumni Ruhul Islam anak bangsa akan menerjemahkan ceramah saya dalam berbagai bahasa, insya Allah. Ada di antara anak-anakku ini yang akan menerjemahkan bahasa saya dalam bahasa Mandarin, insya Allah. Tak bisa pula saya tirukan bahasa Mandarin. Khawatir anak ngebut. Di situ sholat maghrib, di situ zaman dulu tidak boleh keluar maghrib. Dulu kita di kampung, jangan keluar maghrib, banyak hantu keliaran, dilarang lari-lari. Disitulah anak-anak muda keluar maghrib dengan sepeda motornya. Orang sholat di surau, madrasah, musola dengan imam yang khusyuk berdoa kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata ibu-ibu di dalam? Mampus. Tuh. Amin. Pas. 12 pas. Nauzubillah. Tapi begitu tinggal di dayah, sholatnya berjamaah, tidak merokok, tidak pakai narkoba, pergaulannya bebas, dan di dayah dia tidak mungkin pacaran. Kenapa? Karena ada tembok Berlin di antara kita. Mana temboknya? Tuh selendang sutra. Silakanlah kalian pandang ke sana. Tak akan nampak laki-laki. Kalian pandanglah ke sana. Tadi saya tanya Ustaz Tengku Fadilah, di sini laki-laki perempuan? Iya Ustaz. Loh kok campur? Nah, ini hanya tausiah saja. Kelasnya lain, asramanya lain. Oh, beda sama saya dengan Tengku Fadil dulu di Darul Arafah. Tengku Fadil DPD kita itu senior saya di pesantren Darul Arafah. Waktu zaman kami sekolah, santrinya 1.800 orang, laki-laki semua. Kalau mau nengok perempuan, tukang masak lah di dapur. Sama hari Ahad, tamu datang, nenek-nenek jenguk cucunya. Nah, itulah perempuan. Apa yang terjadi setelah tamat kuliah? Buktinya beliau menikah juga. Saya menikah. Banyak orang khawatir, nanti kalau nggak pacaran apa ada orang yang mau? Takutnya nanti jomblo sampai mati. Buktinya setelah jadi DPD, punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya DPD itu bersinnya jadi bayar. Semua orang mau. Saya yakin dan percaya semua orang mau. Ustaz Somad walaupun saya kurus, tidak PNS, tidak punya dinas, tak punya kekuasaan, tak punya jabatan, cobalah kalian lihat komen-komen di YouTube ceramah Ustaz Somad, di Instagram yang followernya hampir 6 juta itu. Apa komen-komen mereka? Saya memang tidak bisa posting karena saya tak tahu passwordnya. Tapi komen-komen itu saya baca. Ada juga satu-satu di situ. Ustadz, jadikan aku yang kedua, katanya. Saya cuma mau ngasih tahu kalian, jangan takut, jangan cemas. Yang penting kalian belajar aja dulu, fokus. Andailah tadi kita dekat, ini karena jarak jauh. Andai dekat, saya mau tanya satu-satu. Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau khawatirkan? Kau khawatir apa? Saya khawatir nggak lulus, Pak Ustadz. Kau khawatir apa? Aku khawatir nanti nggak bisa kuliah, Pak Ustadz. Kau khawatir apa? Aku khawatir tak bisa membahagiakan orang tua. Begitu. Kau khawatir apa? Khawatir nggak punya pacar, Pak Ustadz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kau sudah berhasil nanti, satu truk anak ngadis mengejar kau dari belakang. Betul apa tak betul? Yang penting sekarang fokus belajar, nanti jadi arsitek taman ITB, nanti jadi pengacara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, nanti menjadi dokter spesialis yang luar biasa. Maka begitu kau pulang, Masya Allah, Tabarakallah,
semua keberkahan-keberkahan datang. Di mana ada gula, di situ ada semut. Itu prinsip hidup. Insya Allah ini nampaknya gula-gula. Yang agak hitam gula aren. Justru sekarang gula aren itu yang dicari-cari orang. Kalau kita ke hotel, apa pesan orang? Brown sugar. Brown coklat. Sugar gula. Gula coklat ini gula apa? Gula aren. Itu yang dicari orang sekarang. Makanya dalam lagu Arab apa kata dia? Habibi asmaril luna. Habibi my darling. Asmaril luna, warnanya hitam manis. Yang putih-putih tak laku. Itu untuk membahagiakan kalian yang kulitnya agak-agak macam saya. Jadi kalian belajar aja, fokus saja belajar. Nanti kalau kalian keluar, ditanya sama kawan-kawan, kau sudah punya pacar? Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tuna dorob tu dorob. Nah, apa itu? Itu mantra untuk orang yang mau pacaran. Berhasil. Kalau kalian pulang dengan 3 ijazah luar negeri, S1 Kairo, S2 Jerman, S3 Australia, calon mertua mana yang tak meneteskan air mata menginginkan kalian jadi menantunya? Betul apa tak betul? Yang bilang betul yang lajang aja. Ini anak udah 3, betul gitu. Maksudnya doa untuk anak-anak kita. Anak-anakku, kalian anak perempuanku, saya ingin betul punya anak perempuan, karena saya adik-beradik dua-dua laki-laki. Saya anak pertama Abdus Somad, adik saya Jamaluddin, laki-laki juga. Ingin betul punya anak perempuan. Senangnya hati saya waktu dokter USG mengatakan, selamat anak Ustadz perempuan. Wow. Saya siapkanlah nama pakai bahasa Maroko. Bahasa Maroko orang baik itu bahasa Arabnya Mizyana. Nanti panggilannya Ana. Mizyana. Begitu lahir laki-laki. Tinggal saya robah aja jadi muannas. Muannas dari muzakkar, muzakkar muannas. Mizyana muannas. Saya robah jadi muzakkar, Mizyan. Hilangkan aja tamar butohnya. Kenapa Bu Dokter bilang kemarin perempuan? Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Tapi saya menganggap ini adalah anak-anak perempuanku semua. Yang keluar dari mulutku ini adalah nasihat untuk anak perempuanku. Kalian tetap di Ma'had Hidayah Ruhul Islam anak bangsa, karena aurat kalian terjaga. Di luar tak ada yang bisa menjaga anakku. Nanti jam 12 kalian cabut, pacarnya sudah menunggu di depan pintu gerbang, jilbabnya melayang masuk ke dalam tas, air minum disuntikkan obat perangsang. Begitu kalian minum langsung rambut kalian jigrak ke atas macam disambar petir. Diboncengnya kalian ke sana kemari masuk angin gembung. Saya sebetulnya malu untuk mencakapkan ini di depan bunda. Segan saya mengatakan ini di depan mudir ma'had. Tak layak saya mencakapkan ini. Tapi ini fakta dan data. Mestinya di majelis akad nikah, majelis paling sakral, majelis paling terhormat, sekali seumur hidup seorang ayah akan meneteskan air matanya. Ya fulan bin fulan. Ya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Mestinya dipeluknya calon menantunya itu yang sudah resmi menjadi menantu. Kenapa? Karena bersih hubungan mereka. Tapi sekarang apa mau dikata? Pernikahan hanya karena MBA, married by accident. Di saat majelis yang paling mulia, disitulah dia mengamuk. Aku nikahkan kau dengan, jangan kau datang sekali lagi, hantu setan. Malu. Kalau tidak dinikahkan segera akan menjadi aib.
mau dibawa keluar kota anak tak, berawal dari pacaran, berakhir dengan tragedi, dan berapa banyak yang aborsi, maaf beribu maaf, menggugurkan kandungan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, anak-anak yang dikubur dalam tanah akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh. Tapi kalau kalian didayah, insya Allah selamat kalian anakku. Jadi kalau kalian dimasukkan ke dayah 3 tahun lamanya, itu karena orang tua sayang atau benci? Sayang. Ustaz tanya sekali lagi, itu karena orang tua sayang atau benci anakku? Sayang. Jadi jangan sampai nanti kalian jam 6 sore duduk di bawah pohon kelapa menong, jangan-jangan aku nih anak adopsi. Banyak orang berpikir seperti itu. Disangkanya kalau orang tua sayang, dibuatkan kamar, TV-nya besar, dibelikan mobil, dibebaskan pacaran dengan laki-laki tak bertanggung jawab, playboy cap gayung, asal nampaknya bak dicedoknya, playboy cap tupai, lompat pokok kelapa, lompat pokok sawit, tertusuk duri, mati. Tapi begitu kalian berada di ruhul Islam, sholat berjamaah, pakai mukena, terjaga aurat, nanti kalian pun menasehati anak-anak kalian pede. Saya kalau menasehati anak-anak saya pede saya. Maka saya kalau di ma'had, di sekolah, di kampus saya katakan, kalian jangan pacaran. Saya 4 tahun di Mesir tidak pacaran. Saya bilang. Begitu, kenapa? Karena kita pede menyampaikan itu, karena kita tak melakukan. Walaupun tak pacaran, karena saingan berat. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan cuman 300. Persaingan ketat. Jadi saya termasuk yang kalah waktu itu, tereliminasi. Tapi alhamdulillah itu menyelamatkan. Akhirnya kita kuliah, setelah itu kita pulang, setelah itu menikah, habis itu punya anak, bekerja, mengabdi untuk umat. Jadi perjalanan kalian masih panjang. Kalau saya sudah mentok, udah ibarat naik ke atas, sudah sampai ke pucuk habis sudah. Satu-satunya titel yang belum dapat tinggal satu lagi, almarhum. Pergi ke Mesir dikasih Al-Azhar LC, tulisannya licence. Sampai ke Maroko dikasih Darul Hadis DESA, Diplom Etudes Superior Approfondi. Tapi kalau ditulis jadi kampung, desa. Sampai ke Sudan dikasih PhD, Doctor of Philosophy. Sampai ke Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali mengasih visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lembaga Adat Melayu mengasih Datuk Seri Ulama Setia Negara. Sampai ke Buminang Ro Aceh Darussalam dinobatkan menjadi anggota ITTI, Ikatan Tengku-Tengku Internasional. Tengku Abdul Somad. Jadi kalau ditulis itu titel itu dalam kartu nama sebesar baleho. Kalau ditulislah nama saya itu di dada, diletakkan, paksa berjalan kemana-mana ke sini, karena sampai ke ketiak. Sudah habis sudah anakku. Tapi kalian, insya Allah ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis. Spesialis tulang. Martelnya kecil aja. Tukang, mohon maaf Pak Tukang, jangan pula gara-gara ini nanti saya disomasi Ikatan Tukang se-Indonesia. Gagangnya rotan, ujungnya besi 5 kilo, berkeringat dari pagi sampai sore, gajinya cuman sehari 150.000. Itu pun sudah standar tukang tertinggi. Tapi kalian dokter spesialis, gagangnya lidi, martelnya kecil. Pukul lutut orang, lutut kanan 5 juta, lutut kiri 5 juta. Pas mau dibayar 10, ongkos pasang 5, 15. Enaknya lah kerja kalian. Dokter apa? THT, telinga, hidung,
tenggorokan. Batuk orang, 5 juta. Banyak pasien yang tak 10. Mudah-mudahan anakku jadi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Amin. Saya selalu ceramah di IDI, Ikatan Dokter. Ketika saya ceramah tausiah ke hutan pedalaman suku Talang Mama, itu anak-anak sahabat-sahabat kawan dari Ikatan Dokter lah yang masuk ke dalam. Dibuat baliho besar-besar, hadirilah pengajian Ustadz Somad ke pedalaman beserta check up kesehatan gratis, pemeriksaan ibu-ibu hamil dan khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Kok suami belum sunat? Mu'alaf, mau masuk Islam. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Tak ada yang mau. Takut dia salah potong, habis. Maka anak-anakku, kalian bisa banyak berbuat kalau kalian punya profesi. Kalau ada ulama yang dikriminalisasi, tidak sanggup membayar pengacara, siapa yang akan membela Abdul Somad? Abdul Somad tak takut. Kenapa? Karena ada lawyer, pengacara, advokat. Bukan yang hijau-hijau coklat di gelas itu. SH, MH, PhD. Dari mana doktornya? Dari Leiden, Belanda. Karena kita walaupun sudah tak dijajah Belanda, tapi masih pakai hukum konvensional Belanda. Ada anak fakultas hukum, Ustaz Somad, saya tidak mau lanjut S2 hukum konvensional, saya mau pindah ke syariah Islamiyah. Saya bilang, kalau kau syariahnya belum tentu dapat, karena kalau kau tak bisa baca kitab. Sementara kalau ini kau lanjutkan, kau akan mengerti. Bagus kau lanjutkan S2 konvensional, S3 konvensional, kau jadi dosen, orang segan, bisa kau buat lembaga bantuan hukum gratis. Oh, betul juga ya Pak Ustadz. Iyalah, masa aku bilang salah? Jadi apapun profesi kalian, anakku sekalian, insya Allah kalian akan menjadi ruhul Islam. Bangsa ini ada ruhnya, yang sekarang sedang kehilangan ruh. Orang kalau sudah kehilangan ruh jadi gentayangan, kakinya tidak nginjak ke tanah, cita-citanya aja setinggi langit. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu tetap menginjak tanah. Insya Allah kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, pasti akan mendapat juga bagian dari amal jariah kalian. Yang mendirikan dayah ini profesor almarhum, yang mengajar kalian pagi, petang, siang dan pagi, Mudir Ma'had Tengku Muhammad Fadilah. Ustadz Abdul Somad hanya datang sekali saja tausiah, tapi Allah maha kasih, maha sayang. Walaupun sekali kau tausiah Abdul Somad, kau tetap juga dapat limpahan pahalanya nanti insya Allah. Kira-kira mau tak membacakan Fatihah untuk Ustadz Somad? Dari bunyinya macam enggak? Orang itu ada yang bunyi jawabannya jahar, ada yang bunyi jawabannya sir. Tak lama kita hidup ini anak-anakku, sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Tapi manusia bisa membuat sejarah. Ada yang membuat sejarah menjadi dosen, ada yang membuat sejarah menjadi tengku, ada yang membuat sejarah menjadi dokter, ada yang menjadi polisi dan tentara, ada yang menjadi gubernur. Tapi itu semua hanyalah seperti kita di tengah gurun pasir menengok air di ujung, tapi sebetulnya itu hanya fata morgana. Yang kita bawa kekal mati menghadap Allah, itulah dia amal jariah. Mudah-mudahan semua yang mewakafkan tanah ini, yang mendirikan dayah ini, mengalir pahalanya, mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudaraku alumni Timur Tengah, Ikatan Alumni Timur Tengah, ke depan mereka semakin banyak lagi bertebaran dayah-dayah, tidak hanya di Nangro, Aceh, Darussalam, di seluruh penjuru Nusantara. Kalau mau memperbaiki bangsa ini, memperbaikinya lewat pendidikan. Gubernur tapi punya daya, bupati tapi punya daya, tentara tapi punya daya, polisi tapi punya daya, dokter spesialis tapi punya daya.
Wahai seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, kalau kalian mau amal jariah mengalir setelah meninggal selamanya, datang kalian jalan-jalan ke Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, pelajari biografi almarhum Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud, supaya mengambil iktibar pelajaran. Karena jabatan tidak lama, hanya 2 periode, tapi hisabnya di padang mahsyar lama sekali. Betul apa salah? Hari ini yang ingin saya sentuh itu adalah orang tua supaya mau memasukkan anak ke dayah. Yang mau saya sentuh adalah santri-santri supaya dia punya azam tekad yang kuat. Orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan, supaya jangan mabuk dia dengan kekuasaannya, itu tak peduli pada agama. Kalau bisa buat dayah, kalau tak bisa buat dayah, gunakan kekuasaan, tanda tangan, APBD, APBN sekian persen untuk menolong dayah. Gratiskan fakir miskin, yatim dan duafa. Karena kalau kau mati, semuanya akan putus. Ketika masih ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, yang tak punya kepala, semua hormat kepadamu. Tapi begitu kau tak ada jabatan, kau mulai kena penyakit PPS, bukan pasca sarjana, post power syndrome. Tapi kalau kau buat dayah, tidak ada pensiunnya, sampai mati kau dimuliakan Allah. Sudah almarhum pun kita masih tetap mengirimkan Al-Fatihah. Nampaknya Abdul Somad tausiah, tapi sesungguhnya Abdul Somad mengambil pelajaran dari Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud. Mudah-mudahan beliau dimuliakan di bumi, dimuliakan bersama dengan kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Dayah ini mesti kita jaga sampai hari kiamat. Mesti terus ada regenerasi, mesti terus ada inovasi berkesinambungan. Abdul Somad tidak menceramahi, hanya sekedar mengingatkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Biasanya saya kalau tausiah itu pakai poin 1, poin 2, poin 3. Di ujung tausiah saya simpulkan, tapi di Ruhul Islam Anak Bangsa tak saya simpulkan, karena anak-anak Ruhul Islam Anak Bangsa sudah pandai menyimpulkan sendiri. Betul? Untuk kebaikan dayah, untuk kebaikan orang yang pernah membantu dayah, untuk kebaikan para guru-guru kita, di akhir majlis mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ijma'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih, takharraja minhul ulama waz zu'ama al mujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.